Saudara, dalam program Rosi, Ibu almarhum Yosua, Rosti Simanjuntak, menyatakan menyebut nama Putri Chandrawati di pemakaman Yosua karena berharap istri Sambo memiliki hati nurani. Ibu Yosua mengaku terguncang dengan perlakuan keluarga Sambo kepada Yosua. Saya menyebut itu karena saya seorang ibu. Kalau seorang ibu itu pasti mempunyai naluri hati yang sangat lembut kepada anaknya. Yosua kan anaknya yang sudah bertugas di rumahnya, penuh tanggung jawab mengurus rumah tangga mereka dalam segala pengawalan, dalam segala tugas di rumah, dalam mengurus keluarga. Selama ini Yosua yang dipakai mereka semenjak si Yosua kerja di sana. Jadi saya seorang ibu yang memiliki hati nurani. Pasti kalau dia seorang ibu, pasti dia melindungi anakku, tidak membiarkan anakku sampai mati tergeletak dengan tubuh yang sangat kaku. Enggak ada satupun mereka yang memberi perlindungan kepada anakku. Itu membuatku semakin terguncang melihat tingkah seorang perempuan. Dia yang memiliki anak, tapi kasihnya tidak ada sedikit pun. Tidak ada rasa kemanusiaannya sedikit. Saudara, Polri telah merampungkan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Yosua, termasuk kasus perintangan penyidikan. Hari ini Polri secara resmi telah menahan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di rutan Mabes Polri jelang penyerahan berkas ke Kejagung Senin mendatang. Bagaimana Polri dan juga sejauh mana proses pemberkasan secara lengkap dan juga komitmen Polri mengawal kasus ini. Kita akan bahas bersama dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ramadan. Selamat malam. Pak Ramadan, kami apresiasi langkah Polri untuk bergerak cepat menuntaskan pemberkasan perkara penyidikan secara lengkap untuk diserahkan ke Kejagung. Sebelum membahas proses Kejagung, kita mau bahas dulu soal pengumuman yang tadi dilakukan Kapolri. Apa yang akhirnya menyebabkan pihak kepolisian menahan Putri Chandrawati? Ya, setelah penyidikan dilakukan dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolri, Putri Chandrawati telah melaksanakan wajib lapor dan sebelumnya juga disampaikan kondisi fisik yang sehat baik secara fisik maupun psikologis, maka pihak penyidik menetapkan dan memutuskan untuk menahan saudara PC tersebut. Oke, Pak, sebelumnya kan alasan untuk tidak menahan Putri itu kan karena memang Putri memiliki anak yang masih balita. Apa yang kemudian mendorong kepolisian akhirnya tidak merespon lagi alasan itu dan akhirnya memilih untuk menahan Putri? Tentu melalui pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan, Polri juga mendengar saran dari beberapa pihak, tentu juga menilai ya rasa keadilan di masyarakat. Itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari penyidik Polri. Dari pertimbangan rasa keadilan, juga menilai ya, masukan-masukan saran dari internal juga tentu masukan-masukan dari eksternal ya kepada pihak penyidik atau pihak Polri. Itulah yang menjadi pertimbangan penyidik memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap saudari PC. Kenapa tempat atau lokasi penahanan ini dipisahkan antara PC dan juga Verdi Sambo? Ya memang sejak awal ya untuk keamanan maka sejak awal saudara FS dan saudara HK memang ditempatkan di Brimob ya. Sekali lagi alasan untuk keamanan ya, sedangkan yang lain ditempatkan di Barreskrim. Oke, Kapolri sempat juga menyebut soal surat presiden terkait pemecatan Verdi Sambo. Ini suratnya sudah diterima Kapolri atau baru penyampaian resmi? Penyampaian itu resmi ya, penyampaian resmi dan tadi juga dikatakan oleh Kapolri dalam preskon yang disampaikan langsung Bapak Kapolri, maka setelah dinyatakan secara resmi, maka saudara FS sudah bukan lagi merupakan anggota Polri. Oke, tapi kemudian ketika misalnya Verdi Sambo masih mengajukan petun setelah ini, apakah peluang itu masih ada? Sudah disampaikan ya bahwa putusan ini tidak ada peninjauan kembali. Ya. Oke. Nah, sehingga kalau petun
ini yang saya maksud adalah banding ya. Mhm. Setelah banding ditolak dalam sidang KKEP, maka tidak ada lagi peninjauan kembali ya. Oke, Nah, berarti sedangkan langkahnya selesai terkait sampai di situ dengan- ya, Pak? Ya, terkait dengan gugatan petun, ya sudah disampaikan bahwa itu merupakan hak daripada saudara FS. Nanti kita lihat sejauh mana sidang peradilan petun tersebut. Lalu setelah proses ini ada di tangan Kejagung dan masuk ke persidangan, langkah Polri untuk mengawal kasus ini seperti apa, Pak? Ya, memang setelah dinyatakan berkas lengkap atau biasa namanya P21, maka kewajiban Polri ya sesuai dengan pasal 110 KUHP, maka Polri akan menyerahkan tersangka dan barang bukti atau kita sebut tahap 2 ya. Nah tentu kita tetap memonitor perkembangan dan juga membantu kejaksaan baik dalam memberikan saksi yang terkait dengan saksi anggota Polri, juga mengamankan daripada kegiatan tersebut. Ya kita ikut kawal sampai tuntas proses sampai persidangan nanti. Oke, bagaimana dengan proses etik yang berjalan? Sejauh ini sudah ada berapa dan ada berapa lagi polisi yang akan disidang dan prosesnya ditargetkan sampai kapan selesai, Pak Ramadan? Selama ini ada 35 ya, sampai saat ini ada 35 anggota Polri yang diproses. Dari 35 ini berjalan terus secara maraton, ada 17 yang sudah dilaksanakan sidang kode etik, dan sudah ada keputusan ya, dari keputusan PTDH ada 5 orang, dan juga ada yang mendapat putusan demosi berkisar 1 sampai 8 tahun demosi, dan juga ada beberapa orang yang ditempatkan khusus ya. Kemudian 18 ya, dari 35 ini 17 sudah dilakukan secara maraton, sisanya 18 ini masih akan terus berjalan sampai tuntas. Oke, soal Brigjen Hendra ini masih soal terkait etik, Pak Ramadan. Apa yang membuat sidang etik terkait atau terhadap Brigjen Hendra ini ditunda? Ya, pertama kita telah sampaikan bahwa salah satu kendalanya adalah salah satu saksi sakit ya, sehingga tentu saksi ini merupakan saksi dalam kasus persidangan HK. Nah tentu akan disusun jadwal kembali ya, prosesnya. Kita pastikan bahwa ke-35 orang terduga pelanggar tersebut kita pastikan akan terus berjalan sampai tuntas. Oke, Pak Ramadan, ini kalau kita bicara soal kasus kematian Yosua, di sini Polri mendahulukan sidang etik dibanding kasus persidangan di pengadilan. Ini diapresiasi sejumlah pihak karena dianggap mengurangi beban Polri dalam menangani kasus pidana anggotanya ke depan. Apakah praktik ini juga akan diteruskan ke depan atau hanya berhenti atau dikhususkan di pembunuhan Yosua saja? Ya, kami sampaikan penegakan hukum suatu perkara ya, di mana kasus tersebut diproses secara pidana dan juga diproses secara etik, ini dilakukan secara paralel dan bisa bersama-sama. Tentu ya, ini dengan aturan yang berbeda, di mana kalau kode etik berdasarkan peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, sedangkan kalau pidana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 46 dan Undang-Undang pidana lainnya. Nah ini dilakukan ya untuk mempermudah dan memperlancar ya, di mana di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 ya, bahwa kita tidak menunggu putusan pidana lagi. Artinya proses ini bisa berjalan secara paralel ya. Dan kami pastikan bahwa proses ini bukan untuk kasus yang saat ini berjalan ya, kasus SFS CS, namun juga selanjutnya ya, setelah Perpol nomor 7 2022 ini dikeluarkan, maka selanjutnya begitu ada anggota yang melakukan perbuatan pidana, maka dilakukan hal yang sama. Jadi tidak berhenti sampai di sini. Oke, Pak Ramadan, kalau terkait kembali lagi ke Bu Putri, ini kan menjadi sorotan karena memang ini satu hal yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yang sebelumnya jadi pertanyaan kenapa Bu PC nggak ditahan sampai akhirnya hari ini ditahan. Apakah kemudian ini akan ada perlakuan khusus di sel nanti, mengingat kalau dulu alasannya karena memang ia memiliki balita, ada juga kendala kesehatan, terutama soal kejiwaannya yang juga menjadi salah satu alasan kepolisian lama untuk menahan?
Ya perlakuan tetap sama ya Mbak ya. Perlakuan ini sama dengan perlakuan para tahanan lainnya ya. Artinya tidak ada perlakuan istimewa terhadap saudara PC dalam penahanan ini. Perlakuan tersebut disamakan dengan para tahanan lain. Baik, artinya tidak ada perlakuan khusus terhadap Putri Chandrawati ya Pak Ramadan? Ya, tidak ada perlakuan khusus, tidak ada perlakuan istimewa terhadap saudari Putri. Jadi perlakuan sama, haknya, kewajiban dan hak para tahanan sama ya. Baik, Pak Ramadan, izin saya jeda azan maghrib sejenak untuk mengumandangkan azan maghrib di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian nanti saya akan kembali berbincang bersama Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog dan juga perbincangan kita bersama dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan. Pak Ramadan kembali bersama saya, Pak. Saya mau tanyakan soal konsorsium 303 yang juga tadi disampaikan oleh Kapolri. Sejauh ini penyelidikannya sampai mana, Pak? Ya, tadi telah disampaikan oleh Bapak Kapolri ya bahwa telah dilakukan dibentuk tim sus ya, dibentuk tim sus untuk melakukan penyelidikan dan telah disampaikan capaian terhadap penindakan terhadap kasus-kasus perjudian, baik itu perjudian online maupun perjudian non online ya. Artinya ya kita benar-benar serius dalam menangani kasus perjudian yang ada di Indonesia, terutama disampaikan tadi khususnya bulan Juli, Agustus dan September ya, berapa banyak kasus yang ditangani di beberapa wilayah ya. Tentu ini merupakan musuh bagi masyarakat dan tentunya musuh bagi Polri. Nah, kita menjadi pertaruhan bagi kita untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat dan juga menjaga marwah kepolisian ya. Ketika ada isu-isu seperti itu, tentu kita harus menangkis dengan pembuktian bahwa kasus perjudian itu diungkap dengan benar-benar, mulai dari Mabes Polri dan seluruh jajaran diperintahkan untuk melakukan penindakan dengan tegas segala bentuk perjudian di Indonesia. Lalu bagaimana dengan Bagan yang juga sempat ditunjukkan di DPR terkait dengan konsorsium 303 yang juga menyeret 3 Kapolda, Pak? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri ya, bahwa isu atau informasi tersebut ya itu tidak benar ya, itu tidak benar, tidak ada keterlibatan ketiga Kapolda tersebut. Baik, lalu sejauh ini setelah proses ini dibawa ke Kejaksaan Agung, proses persidangannya dimulai, sejauh itu komitmen Polri untuk menyelesaikan kasus ini sampai tuntas mulai dari pembunuhan Yosua, pengungkapan dugaan konsorsium 303, sampai kemudian soal proses etik dan juga soal private jet Brigjen Hendra akan seperti apa, Pak? Ya, semua kasus yang ditangani oleh Polri ya, baik yang ditangani oleh Bareskrim dan jajaran Polda, juga yang ditangani oleh Dipropam terkait kasus-kasus ini akan ditangani oleh serius ya. Dan tentu ini ditangani secara tegas, secara humanis, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ya. Dan ini merupakan komitmen Polri dan komitmen pimpinan Polri ya dalam menjaga marwah kepolisian ya. Dan Polri benar-benar secara serius dalam menangani kasus tersebut. Dan tentu kita meminta saran ya tadi dikatakan oleh Bapak Kapolri, kita juga ingin ditegur sekalipun dikritik oleh masyarakat ya terhadap perilaku anggota yang menyimpang ya. Kita membuka layanan pengaduan masyarakat yang ada di Polri, baik secara langsung maupun rasa online. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Brigjen Ahmad Ramadan di Sapa Indonesia Malam.